Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sistem pendukung keputusan, sistem rekomendasi film anak di tahun 2023 dengan menggunakan metode Multifactor Evolution Process atau MVEP, yang disusun oleh Bramantidea Pujangga dengan NIM 2100018377 dan saya Atia Alvita Putri dengan NIM 2100018505 dan teman saya Syafatisya Hernanda dengan NIM 2100018507. Latar belakang. Pada beberapa tahun ini, era digital semakin modern dan teknologi informasi telah masuk menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Dalam penggunaan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak yang pada bagian bisnis ataupun industri, pendidikan dan juga hiburan untuk anak juga terkena dampaknya. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini yang akan didedikasikan untuk memberikan rekomendasi film untuk anak-anak ini merupakan salah satu dari bentuk integrasi teknologi yang signifikan. Film untuk anak ini merupakan salah satu media hiburan ataupun sasaran media pembelajaran yang sangat digemari oleh beberapa anak di dunia ini. Tetapi di dalam era ini, tontonan atau film anak sudah sangat banyak yang beredar. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan untuk memilih dan menyesuaikan kebutuhan film yang akan diperlihatkan untuk anak mereka. Oleh karena itu, sistem rekomendasi film anak tahun ini akan sangat dibutuhkan untuk membantu para orang tua untuk memilih film yang tepat untuk diberikan kepada anak mereka. Oleh oleh sebab itu, sistem rekomendasi film untuk anak ini sangat dibutuhkan oleh para orang tua untuk meringankan beban mereka saat ingin memilihkan suatu film untuk anak-anak mereka di era modern ini. Pada sistem ini akan menggunakan metode Multifactor Evolution Process atau MVEP. Kenapa menggunakan metode ini? Dikarenakan dengan menggunakan metode ini memungkinkan melakukan penilaian dan pemeringkat alternatif keputusan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Sistem ini akan melakukan pertimbangan faktor-faktor yang ada seperti usia, nilai pendidikan, pesan moral, tingkat keamanan, kualitas hiburan, rating, ulasan. Faktor-faktor ini akan dibobotkan dan disesuaikan dengan tingkatan kepentingannya. Dari hasil metode ini akan menjadi urutan untuk rekomendasi film anak dari yang terbaik. Dengan dibuatnya laporan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi film anak terbaik yang objektif dan dapat membantu orang tua agar memudahkan anaknya mendapatkan tontonan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sistem rekomendasi film untuk anak ini didasari oleh kriteria dan juga pembobotan yang telah ditentukan, sehingga dapat memudahkan orang tua dan juga meringankan beban orang tua saat bingung dalam memilihkan film untuk anak mereka. Dan tentu sistem ini juga bermanfaat bagi dunia industri film anak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Syafa. Baik, untuk poin B ada definisi. Permasalahan pada kasus SPK Sistem Rekomendasi Film Anak tahun 2023 dengan metode MFEP termasuk dalam semi terstruktur dikarenakan mempunyai karakteristik dan kebutuhan penyelesaian yang merupakan gabungan dari masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah yang solusi dan algoritmanya jelas, sedangkan masalah tidak terstruktur merupakan masalah yang belum jelas definisi dan penyelesaiannya. Pada sistem rekomendasi film anak dengan metode MFEP, sebagian besar informasi yang diperlukan, seperti daftar film, nilai pendidikan, pesan moral, tingkat keamanan, kualitas hiburan, rating, dan ulasan, sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Meskipun begitu, masih ada bagian yang membutuhkan pertimbangan subjektif, yaitu menentukan faktor-faktor dan bobot yang menjadi input utama metode MFEP. Faktor dan bobot bisa berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan preferensi orang tua dalam memilih film untuk ditonton oleh anak mereka. Karena penentuan faktor dan bobotnya masih memerlukan kelenturan dan pertimbangan untuk setiap kasus, maka masalah ini juga memiliki sisi yang tidak terstruktur.
Metode MFEP sendiri pada dasarnya membutuhkan penentuan faktor dan bobot yang belum terdefinisi secara pasti dan kaku. Oleh karena itu, dengan adanya kombinasi antara elemen, data, dan solusi yang sudah jelas atau terstruktur, dan pertimbangan subjektif dalam prosesnya tak terstruktur, permasalahan pada sistem rekomendasi film anak dengan metode MFEP dapat dikategorikan sebagai masalah semi terstruktur. Lalu pada poin C, tahapan pengembangan aplikasi SPK. Yang pertama ada metode keputusan sekaligus flowchart. Seperti yang sudah disebutkan pada judul yang sudah sedikit dibahas di atas, pada kasus SPK, sistem rekomendasi film anak tahun 2023 ini menggunakan mode keputusan Multi-Factor Evaluation Process atau MFEP. Metode Multi-Factor Evaluation Process atau MFEP ini sendiri ialah salah satu dari metode pendekatan yang menggunakan pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi di berbagai faktor atau pada kriteria yang penting dalam suatu kasus tertentu. Metode ini dapat membantu dalam melakukan analisis yang komprehensif dengan cara melakukan pertimbangan multikriteria ataupun faktor yang dapat mempengaruhi suatu keputusan. Dalam metode MFP ini, pada seluruh kriteria yang dijadikan faktor utama dalam melakukan pertimbangan diberikan pembobotan yang sesuai, dan juga pada kriteria alternatif dilakukan hal yang sama. Kemudian akan dilakukan evaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan tersebut. Pada metode ini menentukan bahwa alternatif dengan nilai tertinggi ialah solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah dipilih. Baik, di sini ada gambar flowchart. Yang pertama, di sini dimulai dari input daftar film anak pada tahun ini, lalu input kriteria yang digunakan seperti nilai pendidikan, pesan moral, dan lainnya. Lalu input preferensi dan bobot yang diberikan user atau orang tua. Setelah input tersebut, sistem akan memasukkan bobot dari user pada setiap kriteria yang ada, lalu menormalisasi bobot agar setiap kriteria memiliki skala yang seragam. Setelah itu, menghitung dengan bobot yang sudah dinormalisasi menggunakan metode MFPB. Lalu, setelah menghitung, sistem akan mengurutkan daftar film anak berdasarkan nilai tertinggi. Setelah diurutkan, akan di-outputkan tampilan film rekomendasi untuk anak-anak. Lalu selanjutnya ada basis pengetahuan. Yang pertama ada nilai bobot kriteria. Di sini kita memiliki 6 kriteria. Yang pertama ada nilai pendidikan, pesan moral, tingkat keamanan, kualitas hiburan, rating ulasan, dan ulasan. Dengan kriteria nilai pendidikannya itu ada X1, X2, dan seterusnya sampai X6. Lalu selanjutnya ada kriteria penilaian. Yang penilaian dari kami ini ada dari 1 sampai dengan 5 dengan nilai 5 nilai yang sangat baik, 4 yang baik, 3 cukup baik, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Lalu kriteria dan bobot kriteria. Yang pertama ini kriteria 1 dengan bobot kriterianya 15 yang dinormalisasikan menjadi 0,15. Lalu ada kriteria X2, yaitu dengan bobot kriteria 20 dinormalisasikan menjadi 0,20. Lalu kriteria X3 dengan bobot kriteria 20 dinormalisasikan menjadi 0,20. X4 bobot kriterianya adalah 15 yang dinormalisasikan menjadi 0,15. Lalu X5 bobot kriterianya 20 yang dinormalisasikan menjadi 0,20, dan yang terakhir ada kriteria X6 dengan bobot kriteria 10 yang dinormalisasikan 0,10. Dari semua 6 kriteria tersebut, normalisasinya dijumlahkan dengan hasil akhir totalnya itu adalah 1. Lalu selanjutnya ada model proses atau proses bisnis.
Di sini terdapat user dan sistem yang dimulai dengan dari sistem yang menampilkan halaman login. Eh, Halaman login yang ditetapkan ke user, nanti di user ini dia akan memilih untuk login atau register. Jika memiliki akun, maka akan menampilkan halaman login. Jika tidak memiliki akun, maka akan menampilkan halaman register. Lalu user akan diminta untuk mendaftarkan akun. Setelah mendaftarkan akun, sistem akan memvalidasi apakah akun tersebut berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan menampilkan halaman login. Lalu user akan memasukkan akunnya. Lalu diverifikasi jika berhasil akan menampilkan homepage berisikan rekomendasi film. Lalu di homepage tersebut, user akan mencari judul film yang ingin ditonton di search bar. Lalu setelah user mencari, sistem akan melakukan pemrosesan yang dimana dia akan mengakses database yang ada untuk mencari apakah film yang dicari oleh user itu ada atau tidak. Jika ditemukan, akan menampilkan film beserta informasinya. Jika tidak, akan menampilkan notifikasi not found atau tidak ditemukan. Saat menampilkan film beserta informasinya, di situ user bisa menonton film tersebut. Setelah menonton film tersebut, sistem akan menampilkan pop-up pengisian rating film untuk user mengisi. Nah, setelah mengisi nanti ada pilihan untuk kirim atau simpan ulasan yang dibuat oleh user. Jika disimpan, nanti akan rating atau ulasan tersebut akan disimpan ke database oleh sistem. Lalu sistem menampilkan daftar rating dan ulasan yang ditonton. Lalu setelah itu, user bisa memilih ke halaman profile untuk menampilkan halaman profile untuk melihat apa saja profil yang ada itu. Lalu setelah itu ada button di halaman profile itu yaitu button logout. Di situ user bisa keluar dari aplikasi. Lalu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Atia. Baik, di desain basis data ini terdapat film dengan atribut ID film ini menjadi primary key, lalu ada judul film, deskripsi, dan durasi. Lalu di user terdapat ID user dengan primary key dan nama pengguna, password, dan nomor. Lalu di penilaian, di sini ada ID penilaian dengan primary key, lalu ada ID user, lalu ID film, dan nilai pendidikan, pesan moral, tingkat keamanan, kualitas hiburan, rating, dan ulasan. Lalu di sini ada desain antarmuka. Di sebelah kanan ini ada menu awal. Di sini bisa memilih user ini menjadi anak atau orang tua. Lalu misalkan dia jadi orang tua, maka akan muncul halaman seperti yang di sebelah kiri ini. Lalu ke bawah, tolong. Lalu user orang tua ini melakukan login dengan memasukkan nama dan password. Lalu di sini di sebelah kanan ke atas benar. Di sebelah kanan ini ada menu anak, semisal dia memilih di halaman awal tadi jika dia menjadi anak. Oke, lalu turun Syafa. Di sebelah kiri ini ada menu register, semisal user belum memiliki akun. Lalu di sebelah kanan ini ada beranda. Beranda ini setelah user berhasil melakukan login di aplikasi tersebut. Di sini ada rekomendasi film, terdapat rekomendasi film, lalu ada populer minggu ini, lalu ada akun user tersebut.
Tolong turun ke bawah. Dan setelah user, misalkan dia memilih film ingin menonton Frozen. Nah, dia akan menonton ini selesai eh, setelah film selesai, maka akan muncul pop-up seperti di kanan ini. Itu user diminta untuk mengisikan rating film dan juga ulasan. Lalu, tolong ke bawah. Lalu setelah user memasukkan rating dan ulasan, dia akan apa ya, menekan tombol kirim dan akan terkirim. Tolong ke bawah. Lalu di sini ada link Figma-nya. Dan selanjutnya, gambaran deskripsi sistem secara umumnya. Gambaran dari deskripsi sistem rekomendasi film anak tahun 2003 ini menggambarkan dari karakteristik dan juga fungsional dari platform sistem ini. Yang pertama, aplikasi ini memiliki tujuan untuk membantu para orang tua untuk mempermudah mereka memantau tontonan anak mereka dengan rekomendasi film anak yang sudah melewati proses pengolahan. Lalu yang kedua, kriteria yang digunakan untuk membantu dalam proses di sistem rekomendasi film anak tahun 2023 ini sangat membantu untuk memberikan peringkat ataupun memberikan rekomendasi film yang ada. Yang ketiga, yaitu multi-factor evaluation process dalam mengevaluasi kriteria yang diberikan oleh pengguna guna memberikan rekomendasi film anak tahun 2023 berdasarkan analisis yang dilakukan. Lalu yang terakhir, desain antarmuka ini memberikan gambaran aplikasi WatchKit, kurang lebihnya akan seperti itu. Aplikasi ini dibuat untuk merealisasikan rancangan sistem rekomendasi film untuk anak tahun 2023 dan juga desain ini akan mudah untuk digunakan dan juga akan menampilkan tampilan yang dapat menarik perhatian anak. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Syafa. Baik, yang ada poin terakhir yaitu kesimpulan. Sistem rekomendasi film anak tahun 2023 ini dirancang untuk membantu orang tua dan pendidik dalam memilih film yang berkualitas dan layak tonton bagi anak-anak. Sistem dibangun dengan menerapkan metode multifactor evaluation process atau MFEP yang mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam menilai film anak, seperti usia sasaran, nilai pendidikan, pesan moral, tingkat keamanan konten, kualitas hiburan, rating, dan ulasan penonton sebelumnya. Nilai setiap faktor diambil dari data dan atribut yang melekat pada masing-masing film. Dengan metode MFEP, nilai faktor-faktor tersebut diagregasi menjadi nilai akhir untuk peringkat tiap film. Semakin tinggi nilainya, maka film tersebut semakin layak untuk direkomendasikan. Rekomendasi film anak terbaik yang dihasilkan diharapkan dapat membantu orang tua dan pendidik memilih film yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara menyeluruh, sistem rekomendasi ini memungkinkan evaluasi film anak secara holistik dan memberikan rekomendasi personal yang sesuai dengan kebutuhan anak serta standar keamanan dan kualitas konten film. Lalu akan saya kembalikan kepada Atia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.